tanda kamu sudah hidup dalam frekuensi kelimpahan. Ada momen ketika hidup mulai bergerak dengan cara yang tidak lagi terasa berat. Bukan karena kamu mendadak kaya atau tiba-tiba mendapat keajaiban, tetapi karena cara kamu merasakan dunia berubah. Kamu merespon keadaan dengan tenang. Kamu membuat keputusan tanpa panik. Kamu tidak lagi menyeret hidupmu, melainkan berjalan bersamanya. Perubahan halus seperti ini sering tidak disadari, padahal ini adalah tanda bahwa frekuensi energimu sedang naik. Kamu sedang memasuki fase kelimpahan, bukan sebagai konsep motivasi, tetapi sebagai kondisi psikologis yang mengubah cara tubuh dan pikiran bekerja. Frekuensi kelimpahan bukan sekadar perasaan positif. Ini adalah keadaan batin yang terbangun dari disiplin mental, ketajaman intuisi, dan kestabilan emosional. Pria yang hidup dalam frekuensi ini tidak lagi didorong oleh rasa takut atau kebutuhan untuk terlihat berharga. Ia bergerak dengan sadar. Ia menciptakan ruang batin yang cukup luas sehingga peluang dapat masuk tanpa hambatan. Dan kondisi ini jarang dibahas karena kebanyakan orang terjebak pada pemahaman bahwa kelimpahan adalah soal uang. Padahal kenyataannya, kelimpahan adalah efek samping dari energi yang stabil. Ketika batin stabil, tindakan menjadi lebih presisi. Ketika tindakan presisi, hasil menjadi lebih konsisten. Ketika hasil konsisten, hidup terasa lebih sinkron. Inilah alasan mengapa sebagian orang tampak seperti selalu berada di jalur yang tepat meski tidak bekerja sekeras yang lain. Mereka tidak membawa turbulensi dalam dirinya. Batin mereka sudah berada pada frekuensi yang selaras dengan aliran hidup. Dalam bagian pertama ini, kita akan membahas 3 tanda awal yang menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah hidup dalam frekuensi kelimpahan. Jika kamu merasakannya, besar kemungkinan kamu sudah memasuki fase yang selama ini dicari banyak orang, meski mereka sendiri tidak pernah tahu bagaimana cara mengenalinya. 1. Kamu tidak lagi mengambil keputusan dari ketakutan. Tanda paling kuat bahwa seseorang sudah memasuki frekuensi kelimpahan adalah perubahan pola pengambilan keputusan. Sebelum seorang pria mencapai fase ini, ia sering membuat keputusan berdasarkan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut terlihat lemah, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Pikiran seperti ini menciptakan energi sempit karena keputusan yang lahir dari ketakutan selalu bersifat defensif. Namun saat frekuensimu naik, struktur batinmu berubah. Kamu mulai mengambil keputusan dengan tenang. Kamu tidak lagi mempertimbangkan puluhan skenario buruk yang tidak pernah terjadi. Kamu tidak lagi memaksakan logika yang penuh kecemasan. Kamu membuat pilihan berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan apa yang paling aman. Dan ini menciptakan energi yang berbeda. Energi ini luas dan mantap. Kamu mulai merasa bahwa apapun yang akan terjadi selalu bisa kamu tangani. Ada kepercayaan pada kemampuan diri, ada kestabilan dalam pikiran yang membuat kamu tidak lagi menghindari risiko. Kamu mengambil langkah yang perlu kamu ambil. Kamu tidak menunggu hidup memaksa. Kamu bergerak karena itu adalah langkah yang sejalan dengan pertumbuhanmu. Ketika seorang pria sudah mampu mengambil keputusan dari kesadaran, bukan ketakutan, maka ia sudah selaras dengan frekuensi kelimpahan, karena kelimpahan tidak datang kepada mereka yang membatasi dirinya. Kelimpahan datang kepada mereka yang tenang, tegas, dan tidak dikendalikan oleh bayangan masa lalu. 2. Kamu lebih mudah merasakan rasa cukup tanpa harus merasa berhenti. Rasa cukup adalah kondisi batin yang sukar dipahami banyak orang. Ada yang mengira rasa cukup berarti tidak punya ambisi. Ada yang berpikir rasa cukup berarti berhenti mengejar tujuan. Padahal rasa cukup adalah fondasi dari kelimpahan. Pria yang hidup dalam frekuensi kelimpahan bukan pria tanpa ambisi.
Ia tetap bergerak, namun pergerakannya tidak datang dari rasa kekurangan. Jika dulu kamu bangun dengan pikiran bahwa hidupmu tertinggal jauh dari orang lain, kini kamu mulai melihat hidup dari kacamata yang lebih sehat. Kamu merasa perjalananmu tepat. Kamu merasa apa yang kamu punya saat ini adalah bagian dari prosesmu. Kamu tidak merasa kalah hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Kamu sadar ritme hidup setiap orang berbeda, dan kesadaran ini membuat energi batinmu stabil. Saat rasa cukup tumbuh, hidup terasa lebih lapang. Kamu tidak iri melihat pencapaian orang lain. Kamu tidak cemas dengan hal yang belum kamu dapatkan. Kamu tidak terlilit perasaan bahwa kamu harus mengejar sesuatu agar terlihat bernilai. Kamu mulai menikmati proses. Kamu mulai melihat hal kecil sebagai aset yang berharga, bukan sebagai tanda bahwa kamu masih kekurangan. Ketika rasa cukup muncul secara natural, itu berarti vibrasi batinmu sudah naik. Rasa cukup menciptakan ruang mental, dan ruang mental adalah wadah bagi kelimpahan. Semakin luas ruang batinmu, semakin mudah kesempatan mengalir. 3. Kamu menganggap kehilangan sebagai penyeimbang, bukan pukulan. Pria yang hidup dalam frekuensi kelimpahan memiliki hubungan yang sangat matang dengan konsep kehilangan. Ia tidak lagi melihat kehilangan sebagai hukuman. Ia tidak lagi menganggap kegagalan sebagai pertanda bahwa dirinya tidak layak. Ia memahami bahwa kehilangan adalah mekanisme penyelarasan. Sesuatu yang pergi memberi ruang bagi sesuatu yang lebih cocok dengan dirinya. Jika dulu kehilangan membuatmu runtuh, sekarang kehilangan terasa lebih dapat diterima. Kamu merasakan kesedihan, namun kesedihan itu tidak berubah menjadi drama mental. Kamu tidak menciptakan narasi bahwa hidup bersekongkol melawanmu. Kamu tidak menyalahkan diri sendiri atas hal yang berada di luar kendali. Kamu mengambil waktu untuk merasakan, lalu kamu melanjutkan langkahmu. Ada kedewasaan dalam cara kamu melihat perpisahan. Hubungan yang berakhir, kamu lihat sebagai pelajaran, bukan bencana. Pekerjaan yang hilang, kamu lihat sebagai tanda bahwa kamu dipaksa untuk naik kelas. Kegagalan kamu lihat sebagai data, bukan sebagai penilaian terhadap dirimu. Kesadaran semacam ini hanya muncul ketika energi batin sudah stabil. Ketika seorang pria mampu melihat kehilangan sebagai bagian dari penyelarasan, itu berarti ia sudah berada di frekuensi yang tepat untuk menerima hal yang lebih besar. Karena kelimpahan tidak masuk ke ruang yang penuh keterikatan, kelimpahan membutuhkan ruang yang sudah tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kehilangan. 4. Kamu mulai menyadari pola sinkronisitas dalam kejadian sehari-hari. Saat seseorang memasuki frekuensi kelimpahan, ia mulai melihat pola yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Pola ini muncul dalam bentuk kebetulan yang terlalu tepat untuk dianggap sebagai kebetulan. Kamu memikirkan sesuatu, lalu jawabannya muncul. Kamu ingin memulai sesuatu, lalu bertemu orang yang bisa membuka jalan. Kamu sedang mempertimbangkan sebuah keputusan, lalu mendapatkan tanda kecil yang memperkuat arah itu. Sinkronisitas ini bukan mistik, ini adalah cerminan dari pikiran yang sudah bersih dari ketakutan, sehingga mampu menangkap informasi halus yang dulu tenggelam dalam kebisingan mental. Sinkronisitas terjadi karena frekuensi batinmu sudah tenang dan terpusat. Ketika pikiran tidak dipenuhi kekhawatiran, ia mampu menangkap detail kecil dalam lingkungan. Ia bisa melihat hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Ia bisa membaca arah yang muncul dari ritme hidup. Banyak orang tidak melihat pola ini karena mereka hidup dalam mode bertahan. Batin mereka sibuk memikirkan ancaman, bukan melihat potensi arah. Mereka tidak menyadari bahwa hidup terus memberi isyarat, mereka hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Seiring frekuensimu naik, pola-pola kecil ini menjadi lebih sering muncul. Kamu merasa seperti hidup menjadi lebih mudah ditafsir. Kamu merasa seperti ada kekuatan yang membimbing, bukan dalam arti supranatural, tetapi dalam arti psikologis. Ketika batinmu stabil, persepsimu lebih jernih. Ketika persepsi jernih, kamu bisa melihat peluang yang orang lain anggap tidak ada. Kamu menjadi lebih peka terhadap hubungan yang mengarah ke pertumbuhan.
Sinkronisitas adalah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup dalam mode otomatis. Kamu sudah menjadi pengamat yang sadar, dan kesadaran semacam ini adalah fondasi dari kelimpahan. Karena kelimpahan bukan hanya tentang memiliki sesuatu, kelimpahan adalah kemampuan menangkap ritme yang membawa sesuatu itu masuk ke hidupmu. 5. Kamu tidak lagi membuktikan diri ke siapapun. Tanda lain bahwa seorang pria sudah hidup dalam frekuensi kelimpahan adalah hilangnya kebutuhan untuk memvalidasi dirinya. Di fase sebelumnya, seorang pria mungkin merasa perlu terlihat sukses, kuat, atau cerdas. Ia merasa perlu membuat orang lain mengakui nilainya. Ia bekerja bukan sepenuhnya karena keinginan membangun sesuatu, tetapi untuk menghilangkan rasa kurang yang ia simpan dalam dirinya. Energi ini berat, selalu menguras, tidak pernah stabil. Namun saat frekuensimu naik, kamu mulai merasa cukup dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa bernilai. Kamu bekerja karena itu adalah bagian dari dirimu, bukan karena kamu ingin orang lain melihatmu. Kamu memutuskan sesuatu karena itu benar, bukan karena kamu ingin terlihat benar. Kamu tidak terpancing oleh perlombaan identitas. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hal ini tidak membuatmu pasif, justru sebaliknya. Ketika seorang pria berhenti memvalidasi dirinya lewat penilaian orang lain, ia menjadi jauh lebih efektif. Energinya tidak bocor, fokusnya lebih tajam, keputusannya lebih mantap. Ia tidak mudah goyah oleh penilaian yang berubah-ubah. Ia tidak menghabiskan energinya membangun citra yang tidak perlu. Ia memusatkan seluruh tenaganya pada hal yang penting. Hidup dalam frekuensi kelimpahan membuatmu beroperasi dari inti dirimu sendiri. Kamu menjadi tenang karena kamu tidak sedang melarikan diri dari dirimu. Kamu bergerak dengan sikap yang lebih jernih, dan sikap jernih adalah sikap magnet bagi peluang. Orang lebih mudah mempercayai pria yang tidak sedang menjual citra. Mereka merasakan keautentikan, dan keautentikan adalah salah satu frekuensi tertinggi dalam dinamika kelimpahan. 6. Kamu merasa terhubung dengan arah hidupmu, bukan sekedar sibuk beraktivitas. Salah satu indikator paling signifikan dari frekuensi kelimpahan adalah kemampuan merasakan arah hidup dengan jelas. Banyak orang bekerja keras tetapi tidak merasa bergerak. Mereka sibuk setiap hari tetapi tidak punya arah. Mereka merasa lelah tetapi tidak tahu apa yang sedang mereka kejar. Aktivitas mereka padat namun batin mereka kosong. Ini adalah tanda frekuensi yang tidak stabil. Sebaliknya, ketika frekuensimu naik, kamu mulai merasakan arah yang tidak selalu terlihat dalam bentuk rencana detail. Kamu merasa langkahmu ada maknanya. Kamu merasa bahwa tindakan yang kamu lakukan terhubung dengan gambaran besar hidupmu. Kamu mulai melihat pola jangka panjang dalam keputusanmu. Kamu merasakan bahwa setiap langkah kecil mengarah pada sesuatu yang lebih besar meski kamu belum melihat bentuk akhirnya. Ada ketenangan dalam perjalanan ini. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak panik karena belum mencapai segalanya. Kamu berjalan dengan ritme yang mantap, kamu mendengarkan intuisi, kamu mengatur energi berdasarkan prioritas, bukan impuls. Dan inilah yang membedakan pria dengan frekuensi kelimpahan dan pria yang hidup dalam energi kekurangan. Ketika kamu merasa terhubung dengan arah hidupmu, kamu tidak lagi mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kamu bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Kamu bisa memilih langkah tanpa ragu. Kamu bisa meninggalkan hal yang tidak sesuai tanpa drama. Ini adalah stabilitas mental yang jarang dimiliki banyak orang, dan stabilitas inilah yang menciptakan ruang bagi kelimpahan untuk tumbuh. 7. Kamu mengalir menghadapi tantangan tanpa melawan diri sendiri. Tantangan selalu ada, bahkan ketika seseorang berada dalam frekuensi kelimpahan. Yang berubah bukan jenis tantangannya, melainkan cara kamu menghadapinya. Dahulu, mungkin kamu merespon tekanan dengan kemarahan tersembunyi. Kamu ingin memaksa keadaan, kamu ingin menang melawan situasi.
Kamu melawan hidup seolah hidup adalah musuh. Energi seperti ini membuatmu cepat lelah, batinmu mengeras, keputusanmu menjadi berat. Namun saat frekuensimu naik, responsmu berubah. Kamu tidak lagi memaksa keadaan berjalan sesuai keinginanmu. Kamu menghadapi tantangan dengan sikap mengalir, bukan menyerah, bukan pasrah, tetapi tenang. Ada perbedaan besar antara menyerah dan mengalir. Menyerah lahir dari ketidakberdayaan, mengalir lahir dari kedewasaan. Pria yang mengalir tidak kehilangan arah. Ia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bergerak. Ia mendengarkan ritme situasi tanpa kehilangan kewibawaan internal. Ketika tantangan muncul, kamu tidak panik, kamu tidak membesarkan-besarkan ancaman. Kamu melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa diurai. Kamu menempatkan energi pada bagian yang bisa kamu kontrol dan melepaskan sisanya. Sikap mental seperti ini membuatmu lebih efisien. Kamu tidak menghabiskan tenaga pada hal yang tidak memiliki nilai. Kamu fokus pada inti persoalan dan solusi. Dan ketika fokus terarah, hasil pun mengikuti. Mengalir dalam menghadapi tantangan menunjukkan bahwa kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menambah beban batin dengan ketegangan yang tidak perlu. Kamu tidak melawan arus hidup. Kamu menyesuaikan langkah dengan kondisi sambil tetap memegang tujuan. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang jarang dimiliki banyak orang, dan hanya pria dengan vibrasi stabil yang mampu mencapainya. Kelimpahan bukan soal jumlah benda yang kamu miliki. Kelimpahan adalah keadaan ketika kondisimu selaras dengan hidup, ketika arah yang kamu ambil terasa tepat meski tidak sempurna, ketika tantangan tidak lagi membuatmu hancur, ketika kehilangan tidak lagi membuatmu merasa kecil. Ketika rasa cukup muncul dengan sendirinya, ketika hubungan yang datang memperkuatmu, ketika pikiran tidak lagi memancing kecemasan, ketika tindakan terasa wajar tanpa beban. Ini adalah semua tanda yang mulai muncul dalam dirimu. Ketahuilah bahwa kamu sedang hidup dalam frekuensi kelimpahan, bukan karena kamu mendapat semua yang kamu inginkan, tetapi kamu sudah menjadi pribadi yang mampu menerima lebih dari sebelumnya. Kelimpahan bukan hadiah, kelimpahan adalah akibat dari batin yang naik level, akibat dari energi yang stabil, akibat dari cara berpikir yang selaras dengan pertumbuhan. Jika kamu sudah merasakan sebagian tanda ini, ketahuilah bahwa kamu sedang hidup dalam frekuensi kelimpahan, bukan karena kamu mendapat semua yang kamu inginkan, tetapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang mampu menerima lebih dari sebelumnya. Kelimpahan bukan hadiah, kelimpahan adalah akibat dari batin yang naik level, akibat dari energi yang stabil, akibat dari cara berpikir yang selaras dengan pertumbuhan. Jika kamu sudah merasakan sebagian tanda ini, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Pertahankan kejernihan itu, rawat ketenangan itu. Itu adalah fondasi dari segala hal yang akan datang. Dan dari sanalah, hidupmu akan terus berkembang, membuka pintu yang dulu bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.